Oke, adik-adik, eh, kita tiba di bagian kedua, apa itu sastra. Saya sebetulnya tidak ingin memberikan definisi apa itu sastra, agar adik-adik sendirilah yang berusaha untuk memahami dan mendefinisikan apa itu sastra setelah mendengarkan sedikit cerita soal asal mula sastra yang saya ceritakan di bagian sebelumnya. Tapi untuk lebih memudahkan, setidaknya saya akan memberikan sedikit gambaran soal apa itu sastra. Jadi pertama-tama adik-adik harus paham terlebih dahulu perbedaan sastra dan studi sastra. Jadi sastra menurut saya adalah suatu kegiatan kreatif atau sastra itu adalah sebuah karya seni. Sedangkan studi sastra adalah cabang ilmu pengetahuan, cabang ilmunya yang kemudian mengkaji soal karya sastra atau karya seninya gitu. Jadi perlu saya tegaskan bahwa diskusi kita malam ini adalah diskusi soal sastra, seperti pengertian awal, bukan diskusi soal studi sastra. Meskipun pengantar-pengantar teoritis yang saya berikan di awal itu mungkin cukup membantu setidaknya di diskusi kita ini gitu. Oke, dimengerti adik-adik, kita lanjut. Apakah adik-adik pernah mendengar kata fiksi atau non-fiksi? Kalau kata fiksi dan non-fiksi itu adalah semacam pengkategorian karya sastra atau karya tulis. Ya, pengkategorian karya tulis maksud saya. Biasanya, sastra masuk dalam kategori fiksi. Kemudian pada perkembangannya, ada karya tulis yang mencampurkan keduanya. Misalnya, biasanya itu disebut sebagai esai sastrawi. Jadi esai sastrawi itu penulisan esai yang cirinya adalah non-fiksi, bercampur dengan banyak perihal sastrawi di dalam karya itu. Jadi baik dari segi cara penulisannya maupun dari isi esai itu gitu, terkandung hal-hal yang sastrawi gitu. Apa saya saya tidak tahu apakah penjelasannya terdengar rumit, dan jika sedikit rumit, oke, kita lanjut saja ke bagian selanjutnya dan semoga saya bisa menjelaskannya dengan lebih mudah dipahami lagi gitu. Jadi karya sastra itu bermacam-macam, itu intinya. Singkatnya, terbagi menjadi dua jenis, prosa dan puisi. Prosa adalah karya sastra yang ciri khasnya lebih panjang dan terbuka. Jadi dia lebih sedikit longgar gitu. Nah, kata prosa sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya berterus terang. Jadi salah satu ciri khas karya sastra prosa adalah bercerita berterus terang, panjang, dan tidak terlalu terikat aturan. Dia sedikit bebas. Dari sini kita bisa menebak karya sastra apa saja yang sebetulnya masuk dalam kategori ini gitu. Karya sastra tersebut misalnya cerpen, novel, roman, dan yang lain. Semua itu adalah karya prosa. Sedangkan puisi adalah karya sastra yang ciri khasnya lebih singkat dan padat. Pada masa-masa sebelumnya, puisi masih terikat aturan seperti irama, rima, dan penyusunan bait dan baris. Jadi awal mulanya puisi-puisi lalu itu, puisi-puisi lama, masih terikat hal semacam itu. Akan tetapi kemudian di zaman sekarang pada perkembangannya misalnya, puisi itu tidak lagi terikat aturan semacam itu. Puisi semacam ini disebut sebagai puisi modern atau puisi bebas. Karena kita sekarang berada dalam zaman modern, maka puisi yang kita baca adalah puisi modern atau puisi bebas. Jadi dalam kategori puisi, ada lagi macam-macamnya. Jadi misalnya berdasarkan aliran ataupun berdasarkan temanya. Jadi tapi pembahasannya akan kita bahas di bagian selanjutnya. Jadi kesimpulannya pada bagian ini teman-teman, sastra adalah suatu kerja kreatif yang menghasilkan karya tulis berupa. Jadi sastra adalah suatu kerja kreatif yang menghasilkan karya seni gitu. Jadi sebuah kegiatan kreatif yang menghasilkan karya seni, dan itu adalah tulisan atau teks. Jadi pada dasarnya sastra itu kerjanya tulisan gitu. Jadi menulis adalah kerja-kerja sastrawan. Oke, jika sudah mendengarkan pada bagian ini, silahkan beritahu saya dengan emoticon mendengarkan atau centang.